warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Nabila Khoirunisa, NIM 202180091, kelas 1D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fisiologi pada tumbuhan. Simak materinya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang proses fisiologi pada tumbuhan. Di dalam proses fisiologi dalam tumbuhan itu ada apa saja sih? Jadi, pada proses fisiologi pada tumbuhan, kita akan mempelajari yang pertama, gerak pada tumbuhan. Yang kedua, faktor tumbuh pada tumbuhan. Yang ketiga, proses mendapatkan makanan dan respirasi. Serta yang keempat yaitu proses reproduksi pada tumbuhan. Nah, untuk yang pertama yaitu gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan meliputi dua gerak, yaitu gerak otonom dan gerak epionom. Apa sih gerak otonom itu? Gerak otonom adalah gerak yang tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar. Sedangkan gerak epionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, yang kedua yaitu tumbuh pada tumbuhan. Apa sih yang dimaksud tumbuh pada tumbuhan? Jadi, tumbuhan itu memiliki beberapa faktor dalam proses pertumbuhannya, yaitu yang pertama ada suhu, yang kedua ada hormon atau disebut dengan hormon auksin, dan yang ketiga yaitu cahaya. Nah, yang ketiga yaitu proses mendapatkan makanan dan respirasi. Jadi, tanaman dapat mendapatkan makanannya melalui proses fotosintesis. Berikut materinya tentang fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Proses ini terjadi di daun hijau, yaitu di sel mesofil. Pada sel mesofil terdapat kloroplas dan di dalamnya ada grana. Fotosintesis juga terjadi di batang hijau dan beberapa bunga lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis yang pertama, klorofil, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga air atau H2O, dan yang keempat karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya, penjabaran mengenai proses fotosintesis. 1. Karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan langsung diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Kemudian, air yang ada di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Yang ketiga, tepat di siang hari, intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Yang keempat, energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Kemudian yang terakhir, hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan sesuai dengan kebutuhan tumbuhan tersebut. Sisa dari oksigen akan langsung dilepaskan ke udara melalui stomata. Dan tanaman juga melakukan proses respirasi. Berikut proses respirasi. Respirasi yaitu proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida sebagai hasil proses respirasi. Respirasi adalah salah satu proses metabolisme primer yang merupakan proses esensial bagi kehidupan tumbuhan yang bertujuan untuk memperoleh energi. Tahap respirasi yang pertama, penangkapan oksigen oleh lingkungan. Yang kedua, proses transportasi gas-gas dalam tumbuhan keseluruhan berlangsung secara difusi. Ketiga, oksigen masuk ke dalam setiap sel tumbuhan dengan difusi melalui jalan ruang antar sel sitoplasma dan membran antar sel. Yang keempat, karbon dioksida yang dihasilkan berdifusi keluar sel dan masuk ke dalam ruang antar sel. Yang kelima, setelah mengambil oksigen dari udara, kemudian digunakan dalam respirasi dengan beberapa tahap antara lain glikolisis, dekarboksilasi sidatif, siklus asam sitrat,
dan transport elektron. Nah, yang keempat yaitu reproduksi pada tumbuhan. Ada beberapa cara yang dilakukan tumbuhan untuk memperbanyak diri. Yang pertama yaitu reproduksi secara vegetatif, yaitu individu baru yang berasal dari satu sel induk. Dan reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua macam, vegetatif alami atau tanpa campur tangan manusia, dan yang kedua yaitu vegetatif buatan atau reproduksi yang dibantu dengan manusia. Nah, yang kedua yaitu reproduksi secara generatif. Reproduksi secara generatif yaitu cara reproduksi yang didahului dengan peleburan dua sel. Kemudian yang ketiga yaitu reproduksi pada tanaman paku dan lumut. Tanaman paku dan lumut memiliki atau mengalami proses metagenesis yaitu penggiliran keturunan. Dan yang keempat yaitu proses reproduksi pada tanaman berbiji atau bunga. Jadi proses reproduksi pada tanaman berbiji melalui proses penyerbukan atau jatuhnya benang sari ke kepala putik yang kemudian dilanjutkan dengan proses filtrasi. Nah, tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan mengenai proses fisiologi pada tumbuhan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.